warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya anak hari ini? Sehat, Bu. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang hari ini tidak hadir nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa dulu. Sebelum kita melakukan aktivitas belajar, mari kita meningkatkan jiwa nasionalisme kita, ya. Bangga Pancasila. Bangga Pancasila. Akulah pendukung. Selanjutnya kita ice drinking sebentar, ya. Tepuk semangat. Anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPA, ya. Sebelumnya anak ibu sudah melakukan pembelajaran yaitu tentang apa nak? Wujud Wujud zat itu ada berapa macam nak? Ada tiga. Siapa yang bisa jawab di antara salah satunya? Di antara cair. Contohnya apa nak? Air. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang zat tunggal dan campuran. Tujuan pembelajaran hari ini, anak ibu melalui kegiatan kita nanti anak ibu dapat mengenal yang antara zat tunggal dan zat campuran. Kemudian dengan kegiatan nanti percobaan, anak ibu dapat menuliskan kesimpulan tentang zat tunggal dan zat campuran. Tugasnya nanti anak ibu kelompok. Mari kita beri video ya tentang materi pembelajaran kita hari ini yaitu zat tunggal dan zat campuran. Mari kita beri video. Kita berbagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang zat tunggal dan zat campuran dari tema 9 Pokok IPA kelas 5 SD. Selamat belajar. Tunggal. Tunggal artinya satu. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi. Contohnya adalah air mineral. Selain air, ada gula dan garam. Ketika kita campurkan dua jenis materi yang berbeda, contohnya air kita campur dengan kopi, maka menjadi air kopi, itu termasuk dalam zat campuran karena terdiri dari dua materi, yakni air dan kopi yang menyatu. Bukan lagi zat tunggal, namun ketika keduanya terpisah, air maka menjadi zat tunggal dan kopi juga zat tunggal. Selanjutnya adalah emas dengan kadar 24 karat, termasuk zat tunggal. Kalau kurang dari 24 karat, maka maksudnya zat campuran. Mengapa demikian? Emas yang kurang dari 24 karat disebut juga emas putih, karena masih terdiri dari tiga jenis materi, yakni emas, tembaga, dan juga perak. Emas putih ini termasuk zat campuran. Jadi, zat campuran adalah zat yang terdiri dari dua atau lebih jenis materi. Contohnya ketika kita campurkan dua materi yang berbeda dan menyatu. Contohnya air kopi, air sirup, air teh, dan minuman lainnya. Mari kita lakukan percobaan tentang zat campuran berikut. Kita siapkan air dalam gelas, kemudian kita campurkan dengan zat lainnya. Bisa jamu, kopi, atau teh. Lalu kita aduk, maka akan menjadi zat campuran. Kita lakukan percobaan kembali dan kita lihat apa perbedaannya. Yang pertama, air kita tambahkan dengan gula, lalu kita aduk. Selanjutnya, air kita tambahkan dengan pasir, lalu kita aduk juga.
Apa perbedaan antara dua air gula dan juga air pasir? Mari kita bahas dari yang pertama. Air kita tambahkan dengan gula. Materi gula dan air dicampur akan menyatu dengan sempurna atau tidak dapat dipisahkan atau larut dengan sempurna. Dua zat atau lebih yang tercampur dan menyatu dengan sempurna disebut zat campuran homogen. Berikutnya adalah air pasir. Materi air dan pasir kita campur maka akan menyatu tidak sempurna atau tidak larut dengan sempurna. Maka zat ini disebut dengan zat campuran heterogen. Berikut beberapa contoh zat campuran homogen atau zat campuran yang larut dengan sempurna. Contohnya adalah air teh, air kelapa, dan air sirup. Mereka menyatu dengan sempurna. Berikutnya, contoh zat campuran heterogen, yakni adonan bawang, es teh, dan air kopi. Ketiga zat tersebut tidak tercampur dengan sempurna. Video pembelajaran mempraktikkan pemadanan baru dengan bahan-bahan yang sudah Ibu sediakan di sini. Pertama Ibu kenalkan dulu nak, di sini namanya sirup. Nah, warnanya apa nak? Kemudian ini adalah sirup. Warnanya merah. Dan ini ada minyak. Nah ya, di sini ada garam, gula, kopi. Kemudian di sininya ada air mineral. Air mineral ini namanya tunggal, dia senyawa. Kemudian di sini akan Ibu campurkan dengan bahan-bahan yang sudah Ibu tunjukkan tadi kepada Ibu. Bagaimana hasil reaksi percampuran zat tunggal dengan senyawa benda-benda yang ada? Cobaan yang pertama Ibu kasih dulu air mineral dengan sirup. Bagaimana reaksinya? Setelah Ibu campurkan, dia jadi larutan campuran senyawa, yaitu dia disebut larutan homo. Ibu buat ya minyak. Ini bagaimana hasilnya? Minyak dengan air mineral. Dia bercampur atau tidak nak? Kenapa? Karena zat tunggal dengan minyak apabila dilarutkan dia tidak bisa senyawa, tidak bisa menyatu karena di sini ada mengandung senyawa molekul negatif dan positif. Jadi dia tidak bisa bercampur. Jadi di sini termasuk larutan heterogen. Baik. Sekarang anak Ibu akan kasih tugas yaitu melakukan percobaan seperti yang Ibu paparkan tadi, dan di sini Ibu akan membagikan LKPD-nya juga. Jadi nanti anak Ibu setelah membuat percobaan tersebut, kamu amati apa yang terjadi pada larutan yang kamu buat dan kamu buat kesimpulannya. Nanti kita presentasikan di depan bersama-sama. Minyak sama air, bagaimana hasilnya? Coba dicatat, Yuk. Ini ada sensor sini. Ini dari kelompok 1. Air menjadikan heterogen sampai masuk ke dalam Kelompok 2 nak. Ya, baiklah nak. Hari ini kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu zat tunggal dan campuran. Lalu dia menghasilkan larutan yang senyawa dan tak senyawa. Campuran sempurna namanya apa? Larutan apa nak? Baik. Kemudian tadi ada juga kita menyampurkan larutannya itu air mineral dengan minyak. Bagaimana tadi kita saksikan? Tidak campur dengan sempurna. Nah, berarti dia apa? Larutan apa namanya? Heterogen.
dia menyatu tapi tidak sempurna. Kemudian tadi juga kita ada menyampurkan air mineral dengan garam dan gula. Bagaimana hasilnya? Larutan yang kita campurkan, kita campur ya, dan sempurna. Berarti dia namanya larutan homogen. Baik anak ibu, ibu ucapkan terima kasih hari ini atas kerjasamanya dalam pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan, nah, kita bertemu minggu depan dengan judul pembelajaran kita yaitu tentang cahaya. Ya, nah ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kalau kita berdoa. Terima kasih ucapkan kepada anak ibu pada hari ini telah terlaksana pembelajaran kita dengan sempurna. Jika ada kekurangan daripada ibu tadi menjelaskan tutur kata sapa ibu yang kurang berkenan di hati anak ibu, ibu mohon maaf. Sampai bertemu kita di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.